Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sebelum menuju materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Hikmatus Sabrina Fi'ah dengan NIM 210301105. Yang kedua, Ikvina Rizky dengan NIM 210301100. Yang ketiga, Devi Nur Indrayani dengan NIM 210301055. Yang keempat, Siti Fatimah dengan NIM 210301056. Dan yang terakhir ada Cindy Dwi Arifana dengan NIM 210301107. Pertama, saya akan membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Jika perubahan pada orang atau situasi adalah perubahan yang baik, tentunya power tersebut memberikan konotasi yang positif, bahkan sangat diperlukan. Konotasi negatif dari kekuasaan seringkali muncul dikarenakan terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau sebuah organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakannya untuk hal yang positif. Selanjutnya, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, coercive power. Coercive power atau kekuasaan untuk memberikan hukuman merupakan kekuasaan seseorang untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, legitimate power. Legitimate power atau kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Yang keempat, expert power. Expert power atau kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari kepakaran atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, ada referent power. Referent power adalah kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seorang yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau sekelompok orang tersebut. Slide kelima berisi kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Slide ke-6 berisi tentang dua pandangan mengenai kewenangan formal. 1. Pandangan klasik. Pandangan klasik mengenai kewenangan formal menerangkan bahwa kewenangan pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. 2. Pandangan berdasarkan penerimaan. Pandangan kedua cenderung berbeda dari pandangan yang pertama. Tidak setiap kewenangan yang bersifat top-down serta-merta akan dijalankan oleh bawahan. Slide ke-7 berisi tentang wewenang lini, staf, dan fungsional. Wewenang lini yaitu di mana atasan menyuruh bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah, serta diturunkan ke bawah melalui tingkatan organisasi. Wewenang staf.
hak yang dimiliki oleh satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan atau memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personalia lini. Wewenang staf fungsional. Hubungan terkuat yang dimiliki staf dalam satu satuan lini bila dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak. Slide ke-8 berisi tentang tanggung jawab. Keharusan untuk membuat semua tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterimanya. Slide ke-9 berisi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk melaksanakan dan bertanggung jawab karena penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban akan diberikan kepada orang tua lembaga yang diberikan atau mendelegasikan. Wewenang tersebut atau delegat hanya bertanggung jawab kepada delegator. Wewenang sebenarnya mengalir dari atasan ke bawahan. Jika diadakan penyerahan atau perintah tugas, sedangkan tanggung jawab merupakan kewajiban bawahan untuk melakukan tugas itu. Tanggung jawab mengalir dari atas ke bawah, jadi merupakan arus balik dan perintah-perintah itu. Slide ke-10 berisi tentang pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang sendiri adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi atau menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi, yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Slide ke-11 berisi tentang manfaat pelimpahan wewenang. Manfaat pelimpahan wewenang ada 3. 1. Memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. 2. Mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. 3. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Slide ke-12 berisi tentang kendala dalam pelimpahan wewenang. Kendala dalam pelimpahan wewenang ada 2. 1. Kapasitas staf yang terbatas. 2. Kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Slide ke-13 berisi tentang tindakan agar wewenang efektif, yaitu yang pertama, penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. Yang kedua, penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Yang ketiga, penyediaan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pelimpahan tugas yang akan diberikan. Yang kelima, investasi pada saat yang diperlukan. Slide yang ke-14 berisi tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian. Slide yang ke-15 akan menjelaskan tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara mengorganisasian, di mana seluruh tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi, untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan, atau penyebaran pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ke tingkat organisasi yang lebih rendah. Adapun dampak positif dan negatif dari sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama segi ekonomi, yang kedua segi sosial budaya, yang ketiga segi keamanan dan politik. Contoh sistem sentralisasi. Yang pertama, Lembaga Keamanan Negara Republik Indonesia yakni TNI melaksanakan perlindungan terhadap negara Indonesia dengan melalui 3 titik, yaitu udara, darat, serta laut. Yang kedua, Bank Indonesia yang menjadi sebuah pusat pengaturan segala kebijakan moneter serta juga fiskal.
Contoh sistem desentralisasi. Dinas pendidikan yang mengatur sebagaimana pola pendidikan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang desain pekerjaan. Desain pekerjaan di sini dijelaskan bahwa proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan melalui metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah organisasi. Adapun beberapa tujuan dari untuk pengaturan penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Menurut Edi Herjanto, pengertian desain pekerjaan adalah rincian tugas dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, dan bagaimana tugas dikerjakan dan hasil yang akan diharapkan. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis desain pekerjaan. Di sini desain pekerjaan dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua adalah desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan pengaturan 2 atau lebih tugas atau pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam satu urutan yang bertahap. Dan yang ketiga adalah desain pekerjaan ekonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. Yang keempat adalah desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau pendapatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah sampai yang tinggi. Yang kelima adalah desain pekerjaan otonom atau individual yang merupakan desain pekerjaan yang menekankan pada kemampuan perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan dengan perlimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dari awal hingga akhir dengan melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Dan yang terakhir ini adalah desain pekerjaan tim, yaitu desain pekerjaan yang dilaksanakan dengan membentukkan tim kerja atau teamwork, baik yang bersifat permanen maupun sementara untuk menyelesaikan serangkaian pekerjaan tertentu. Slide yang terakhir ini adalah yang berisi tentang teknik-teknik desain pekerjaan. Teknik-teknik desain pekerjaan ini dibagi menjadi 2, yaitu teknik desain individual dan teknik desain kelompok. Teknik desain individual ini telah melalui pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan mekanis yang merupakan pekerjaan yang kompleks harus dipecah menjadi lebih sederhana. Keuntungannya pendekatan ini yaitu efisiensi kerja semakin meningkat dan mampu meningkatkan produktivitas. Ada pula kelemahannya yaitu menjurus pada pekerjaan yang membosankan. Karyawan mengalami ketidakpuasan kerja yang tinggi, tingkat absensi yang tinggi, dan menimbulkan kecelakaan kerja yang tinggi. Adapun pendekatan motivasi yang memiliki tujuan memotivasi karyawan. Adapun cara-cara kepuasan kerja dari pendekatan motivasi. Yang pertama adalah pemekaran kerja atau job engagement, yaitu cangkupan pekerjaan diperluas secara horizontal. Adapun variasi lain dari pemekaran kerja adalah pemutaran kerja atau job rotation. Yang kedua adalah pemerkayaan kerja atau job enrichment, yaitu tugas karyawan yang ditambah secara vertikal yang memberi kewenangan yang lebih kepada karyawan untuk mengambil keputusan sendiri.
Adapun pengaturan jadwal kerja yaitu memberi fleksibilitas jadwal kerja. Jadwal kerja ini yang dipadatkan dan jadwal kerja fleksibel atau flex-time. Yang terakhir adalah pendekatan biologis, yaitu penggabungan pertimbangan tubuh manusia yang memiliki tujuan menciptakan kerja yang seaman mungkin, kecelakaan kerja yang ditentangkan serendah mungkin, kelelahan kerja yang ditekankan serendah mungkin, dan sering disebut juga sebagai ergonomik. Yang terakhir ini adalah teknik desain pekerjaan kelompok, di mana ada beberapa tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Yang kedua adalah kelompok kerja otonomi atau autonomous teamwork, yaitu tim kerja yang memberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Dan yang terakhir adalah lingkaran-lingkaran mutu atau quality circle, yaitu sekelompok karyawan yang penyeliharaan bertemu secara rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.